Ali gue ketipu. Ali gue ketipu. Bisa? Panjang ceritanya. Udah kita ke sana aja yuk. Udah. Sil coba ya. It's the motherfucking Eagle Double G. Guys, gawat. Kenapa lu? Ali, tangkap li. Jadi tipu. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur konon. Jadi tipu. Itu negara leasing. Leasing apaan sih? Bro. Udah, coba mending kita ngobrol di Ballerina cappuccina. Mi 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 mi. È la moglie di Cappuccino Assassino. situ yuk. Jadi gimana sih ceritanya? Lu ketipu. Emang berapa? Iya, ada yang malsuin identitas terus pakai nama gue buat beli HP. Tahu nggak harganya berapa? 20 juta. Hah? 20 juta? Iya. Gara-gara leasing. Nah, dari tadi gue nanya leasing itu apa kan gak dijawab. Dari sini deh, biar aku kasih tahu aja. Jadi, pengertian leasing adalah perusahaan yang menyediakan pembiayaan aset atau barang modal kepada pihak lain untuk digunakan selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala. Salah satu perusahaan pembiayaan yang berkembang pesat di Indonesia adalah perusahaan sewa guna usaha atau yang bisa disebut dengan leasing. Leasing merupakan pembiayaan berupa penyediaan barang modal baik dengan hak opsi atau finance lease maupun tanpa hak opsi atau operating lease yang digunakan untuk penyewa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran berkala. Nah, selain itu juga manfaatnya ada mengatasi dampak inflasi. Leasing membantu melindungi nilai uang dari inflasi karena pembayarannya ditetapkan di awal kontrak. Misalnya, cicilan sepeda motor melalui leasing tetap sama meski harga pasar naik, sehingga lease mendapat kepastian dan stabilitas keuangan. Jadi, manfaat tanpa jaminan awal tuh, leasing tidak memerlukan agunan tambahan seperti pinjaman bank. Aset yang disewa, misalnya sepeda motor, menjadi jaminannya, sehingga leasing bisa diakses barang modal tanpa jaminan lain. Manfaat fleksibilitas pembayaran. Leasing menawarkan fleksibilitas dalam durasi kontrak dan cicilan, disesuaikan dengan kemampuan lease. Misalnya, membeli sepeda motor lewat leasing memungkinkan memilih tenor sesuai penghasilan tanpa perlu membayar tunai sekaligus. Manfaat sumber pembiayaan alternatif. Leasing menjadi solusi pembiayaan alternatif yang ideal bagi individu atau perusahaan yang membutuhkan barang modal tetapi tidak memiliki dana di awal. Dalam sistem ini, perusahaan leasing menanggung biaya pembelian aset sepenuhnya, sehingga lease dapat menggunakan aset tersebut tanpa perlu membayar harga penuh di muka. Hal ini sangat membantu. Leasing juga berdampak terhadap masyarakat, salah satunya kerugian finansial bagi korban. Warga yang identitasnya disalahgunakan bisa tiba-tiba dibebani cicilan atau utang yang tidak mereka ajukan. Hal ini merusak kondisi keuangan pribadi serta menimbulkan stres psikologis. Menurunnya kepercayaan pada lembaga keuangan non-bank ketika masyarakat mengetahui adanya penyalahgunaan data oleh perusahaan leasing, kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan non-bank dapat menurun. Akibatnya, mereka menjadi ragu menggunakan layanan leasing meskipun sebenarnya bisa bermanfaat. Nah, ada dampak yang lainnya juga, kayak dampak hukum dan sosial. Korban bisa terpaksa menjalani proses hukum yang panjang hanya untuk membersihkan nama baiknya. Ini nih bisa bikin stres dan makan banyak waktu serta biaya. Tapi di sisi lain, kehidupan sosial mereka juga bisa hancur karena orang-orang mungkin menjauhinya atau nggak menuduh atau nggak percaya lagi sama orang itu. Meskipun belum tentu mereka salah. Akibatnya pekerjaan dan hubungan pribadi pun bisa ikut terganggu. Dan dampak yang terakhir adalah kerusakan reputasi dan kredit. Korban bisa masuk daftar hitam, blacklist, karena dianggap bermasalah dalam pembayaran kredit. Ini akan menyulitkan mereka untuk mengakses layanan keuangan di masa depan, seperti pengajuan kredit atau pinjaman. Demikian
upaya-upaya yang efektif. Yang pertama, penerapan EKYC dan biometrik. Perusahaan leasing dan lembaga keuangan didorong menerapkan verifikasi biometrik yaitu wajah atau sidik jari dan EKYC untuk mencegah penyalahgunaan identitas. Sistem ini terhubung dengan data Dukcapil, contohnya Bank BRI dan BCA sudah menggunakan biometrik untuk pembukaan rekening dan pengajuan kredit. OJK pun mewajibkan EKYC sejak 2020 untuk seluruh layanan keuangan digital. Peningkatan literasi keuangan masyarakat perlu diedukasi agar paham resiko meminjamkan identitas atau tanda tangan sembarangan. Dengan literasi keuangan, mereka mengetahui hak dan kewajiban hukum. Contohnya, sejak 2019 OJK, Kemendikbud, dan Bank Indonesia menjalankan program edukasi keuangan nasional di sekolah dan komunitas. Blacklist pelaku fraud. Lembaga pembiayaan perlu membuat blacklist bagi pelaku fraud atau manipulasi identitas agar tidak bisa mengulangi aksinya di tempat lain. Contohnya ECD Bank Indonesia dan SLIK OJK mencatat debitur bermasalah, sementara vintage seperti Akulaku dan Kredivo menolak pinjaman dengan riwayat penyalahgunaan data. Pada tanggal 3 Desember 2024 di Bogor, peminjam-meminjam identitas untuk kredit pinjaman sering terjadi. Masalah muncul jika identitas tersebut disalahgunakan, terutama di bank atau pembiayaan kredit kendaraan. Kejadian ini terjadi kepada DS umur 30 tahun, seorang pengusaha mobil mengalami kerugian dari PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk cabang Bogor. Menurut kuasa hukumnya, Advance Dita Aditya, DS menjadi korban penipuan dengan tagihan mencapai Rp 800 juta. Kasus ini bermula ketika Putri Nugrah, 30 tahun, meminta izin kepada DS untuk menggunakan namanya sebagai debitur. Kredit mobil BMW X5 tahun 2010 dilaksanakan dengan nilai Rp 422.400.000 dan ada dugaan pelanggaran yang melibatkan Putri dan pihak internal PT Mizuho. Laporan polisi sudah diajukan terkait penipuan dan penggelapan. Itu makanya kita harus mengetahui tentang leasing agar kita tidak tertipu ya guys. Ali, apa? Jangan deket gua, belakang gua aja. Belakang lo ada setan, coy. Jahat. Aduh. Hilanginnya susah. Kenapa gue di depan? Ayo. Tuh. Jadi gini guys, gue ketipu 800 juta dipakai buat beli mobil leasing. Mobil leasing. Sumpah real. 1, 2, 3, action. 20 juta kalau leasing dong. Siap langsung. Gue ketipu nih 800 juta, kok bisa? Gak tau ada yang pakai identitas gue. Emang berapa? 800 juta. Hah? 800 juta? Gimana bayarnya? Gak tau, gue aja gak bisa balikin 800 jutanya. 1, 2, 3. Hah? 20 juta? Gara-gara leasing? Udah tadi gue nanya leasing tuh kan nanya. Udah sini gue kasih tau deh nih leasing. Gue belum selesai ngomong. Sumpah gue capek banget. Lihat cok. Gue capek banget. Sekian dari kelompok kami. Aku Nicole, aku Aurel, aku Cecil, aku Alicia. Terima kasih. Aduh abang maksudku begitu. Masalah pencubukan batin kamu. Dua dikit bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Dodi Fernanda di bos.